Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM 200210402092. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Pak Siswanto. Dan di video ini saya akan mereview sebuah novel dengan judul Distilasi Alkena karya Wiranagara. Sebelum kita lebih jauh mengupas novelnya, lebih baik kita untuk mengenal pengarangnya terlebih dahulu. Jadi, Wiranagara ini merupakan seorang pemuda yang lahir di Batang pada tanggal 21 November 1992. Dan Wiranagara ini memiliki kecintaan terhadap pola lukisan yang membuat dirinya tidak bisa lepas dari menggambar dalam kesehariannya. Dan dia merupakan salah satu alumni Fakultas Pertanian Unsud Purwokerto, dan selain hobi melukis, dia juga memiliki hobi membaca dan menulis sejak dia kecil. Teman-teman mungkin tahu Wiranagara saat Wiranagara mengikuti sebuah kompetisi, yaitu kompetisi stand up comedy Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Suci Season 5 pada tahun 2015. Dan Distilasi Alkena ini merupakan buku pertamanya yang merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan yang sudah ia tulis dari tahun 2012 atas dasar kekecewaan, penyesalan, dan juga keikhlasan atas satu perempuan yang mengisi hatinya, yang mana perempuan ini memilih bahagia dengan menikah dengan laki-laki lain. Novel Distilasi Alkena ini merupakan novel yang memang ditulis berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh pengarang, yaitu Wiranagara sendiri, yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 158 halaman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, buku Distilasi Alkena ini berisikan senandika tentang seorang pria yang dimana pria ini merupakan Wiranagara sendiri yang ditinggalkan oleh kekasihnya menikah. Dia ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Jadi garis besarnya itu adalah terdiri dari 21 tulisan yang bertemakan sama. Ada sebagian yang merupakan pengalaman dari teman komikanya, dan yang lainnya saya jamin pasti memang pengalaman dari Wiranagara sendiri. Yang membuat unik buku ini adalah penggunaan istilah-istilah kimia atau ilmiah. Jadi perasaan sakit dan belum bisa merelakan inilah yang dianalogikan ke berbagai judul dengan istilah-istilah kimia seperti fraktal Gehenna, pandemi hepatomegali, residu saliva, distilasi alkena, dan lain sebagainya. Alasan dibalik penggunaan istilah kimia ini adalah Ibu Wiranagara sendiri yang ternyata adalah seorang guru kimia. Dan kelebihan dari buku ini yaitu kepiawaian Wiranagara dalam merangkai kata-kata dan pemilihan diksi yang bagus. Dan belum lagi judul cerita dari setiap bab yang menggunakan istilah kimia. Untuk yang sedang suka pelajaran kimia atau kalian yang sedang patah hati, buku ini cocok banget karena selain kita dapat memotivasi diri kita untuk kembali bangkit dari patah hati, kita juga bisa belajar istilah-istilah kimia yang ada pada buku ini. Dari kelebihannya itu, ada kekurangan yang menurut saya di buku ini, yaitu ceritanya yang makin lama terkesan monoton sehingga menimbulkan rasa bosan bagi pembacanya. Apalagi buku ini mengarah ke curahan hati seseorang daripada menceritakan sebuah cerita yang dramatis. Dan sudut pandangnya berasal dari tokoh utama sendiri, yaitu Wiranagara. Namun karena kata-katanya itu sangat puitis dan sangat mudah dipahami, jadi itu bisa menjadi obat kebosanan kita saat membaca buku ini.
Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah sastra angkatan 2000-an. Jadi, setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil karena tidak memiliki juru bicara. Kemudian pada tahun 2002 dikemukakan wacana untuk melahirkan sastrawan angkatan 2000-an. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan kejadian sosial politik yang terjadi pada akhir tahun 1990 seiring dengan lahirnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi lahirnya karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Dan nama angkatan 2000-an diberikan oleh Korrie Lamon Rampon pada sejumlah pengarang yang melahirkan sebuah karya sastra berupa wawasan estetika pada tahun 1990-an, dan tokoh-tokoh pada angkatan 2000-an ini salah satunya adalah Ayu Utami, Seno Gumira Adjidharma, Afri Salmalna, dan lain sebagainya. Kemudian hal menarik yang ada pada karya sastra angkatan 2000-an ini, dengan adanya novel karya Andrea Hirata yaitu Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta yang menjadi novel terlaris sepanjang sejarah pernovelan Indonesia pada masa itu. Bahkan kedua novel ini sampai diadaptasi menjadi sebuah film, dan bahkan sampai sekarang kita pun masih sering mencari-cari novel dan juga menonton film dengan judul Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta ini. Dan pada karya sastra angkatan 2000-an ini muncul sebuah tren sastra, yaitu sastra cyber. Sebelum munculnya sastra cyber, sebenarnya Indonesia sudah memiliki khas yang terkait dengan teknologi media seperti sastra koran dan sastra majalah. Penggunaan istilah cyber sendiri itu berarti media yang digunakan berupa internet atau media cyber. Dan situs sastra yang menjadi awal sastra cyber Indonesia adalah cybersastra.com. Situs sastra yang menjadi awal ini juga dikelola oleh masyarakat sastra internet atau yang biasa disebut dengan MSI. Selain itu, situs semacam ini juga dimiliki oleh beberapa lembaga kesenian seperti www.lontar.org dan lain sebagainya seperti KSI, Aku Baca, dan Icon. Sedangkan situs individu dengan karyanya dapat ditemui di internet, yaitu milik Taufik Ismail dalam www.taufik.ismail.com dan lain sebagainya. Untuk karakteristik sastra angkatan 2000-an ini, yang pertama adalah karya sastra pada angkatan ini kebanyakan menggunakan kata-kata atau frase yang bermakna konotatif atau bukan makna sebenarnya, makna kiasan. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah banyak menyindir keadaan sosial seputar budaya, politik, romantisme, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan karakteristik yang ketiga adalah revolusi topografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Dan karakteristik yang keempat yaitu munculnya fiksi-fiksi Islami. Kemudian karakteristik yang kelima adalah munculnya cyber sastra seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keenam, karya sastra pada angkatan 2000-an ini menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, bahasa yang sering kita gunakan atau disebut dengan bahasa kejilataan. Kemudian karya sastra yang ciri atau karakteristik karya sastra angkatan 2000-an yang terakhir ini adalah karya sastra pada angkatan ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan mengadopsi begitu saja pergaulan bebas ala Amerika. Dan setelah saya beberapa kali membaca buku Distilasi Alkena karya Wiranagara ini, ternyata tidak semua karakteristik yang saya bacakan tadi itu ada dalam novel ini. Hanya beberapa saja, dan ada salah satu yang mendominasi karakteristik dari novel angkatan
tahun 2000-an ini yang ada di novel Distilasi Alkena karya Wiranagara. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang konotatif. Di dalam novel Distilasi Alkena karya Wiranagara ini ada beberapa yang saya temukan. Yang pertama pada halaman 153, yaitu pada frasa muka menekuk yang berarti sedih. Jadi dalam halaman 153 ini digambarkan perpisahan antara tokoh aku dengan kekasihnya yang diibaratkan dengan muka menekuk yang menggambarkan kesedihan. Kemudian selanjutnya ada frasa mendewasakan hati, di mana mendewasakan hati di sini bukan berarti hati kita yang dewasa. Maksudnya ya hatinya dewasa, tapi lebih mengarah ke belajar mengikhlaskan tentang segala sesuatu yang pernah kita miliki, namun akhirnya berakhir dengan perpisahan seperti itu. Dan selanjutnya pada halaman 3 ada beberapa yang saya temui. Salah satunya adalah kenikmatan yang puitis, pahit yang berujung miris, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pada halaman 11 ada dua yang saya temui, yaitu frasa menelan purnama, di mana makna dari menelan purnama di sini adalah ketika kehilangan sesuatu yang berharga yang diibaratkan purnama, dan itu diakibatkan oleh kesalahan atau ulah kita sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir ada rona langit, yaitu kondisi atau warna senja pada saat itu yang diibaratkan oleh penulis dengan frasa rona langit. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah banyak menyindir keadaan sosial seputar sosial, budaya, politik, romantisme, dan juga lingkungan. Sebenarnya dalam novel Distilasi Alkena karya Wiranagara ini tidak banyak menyindir, bahkan tidak ada sindiran terhadap siapapun, karena memang novel ini diangkat dari kisah nyata penulis. Jadi tidak ada sindiran berupa yang ditujukan untuk politik, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi ada karakteristik yang bergenre romantisme. Ada beberapa yang saya temui karakteristik yang mengandung unsur romantisme dalam novel Distilasi Alkena karya Wiranagara. Yang pertama pada halaman 38, yaitu kalimatnya seperti ini. Di dekatmu, cita-citaku hanyalah menjadi telinga. Mendengarkan suaramu adalah alasanku tetap ada di dunia. Yang pertama. Kemudian selanjutnya pada halaman 48, kalimatnya seperti ini. Aku mengingatmu sebagai jalan buntu. Kaulah labirin terindah di mana cintaku rela tersesat tanpa perlu diselamatkan. Kemudian yang ketiga, yaitu pada halaman 148 yang berbunyi, keluarlah, ada banyak rindu bertebaran di langit malam ini. Mungkin kau bisa memetiknya satu persatu. Selanjutnya pada halaman 104, kalimatnya seperti ini. Cita-citaku masih sama, menjadi tanah kering, tepat keringat dari rambut ikalmu pada bulat senja yang kita mainkan di pelataran. Untukmu, aku rela terinjak sejak awal. Lewat lari-lari kecil itu, aku mengintip senyumanmu, mengambil senyawa bahagia dan menyimpannya di otak rindu rapat-rapat. Sebab nantinya bila mengingatmu terlalu merepotkan, aku tinggal membukanya dengan kelopak yang basah oleh kepergian. Dan masih banyak lagi karakteristik yang mengandung unsur romantisme dalam buku ini. Ini hanya sebagian saja yang saya sebutkan. Oh ya, saya lupa memberitahu bahwa saya tidak memiliki bukunya, tetapi saya menggunakan e-book yang mungkin nanti
teman-teman yang ingin membaca, saya cantumkan di deskripsi ya, bisa dicek sendiri. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu resolusi topografi. Di novel ini juga tidak ditemukan, dan di novel ini juga tidak ada unsur-unsur fiksi Islami, tidak saya temukan juga. Kemudian munculnya cyber sastra. Nah, cyber sastra di sini untuk situsnya bisa teman-teman temui yang berupa blog di internet milik Wiranagara, yaitu di wiranagara.id. Kemudian selanjutnya karakteristik yang keenam, menggunakan bahasa sehari-hari atau kejelataan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, salah satu keunggulan dari buku atau novel Distilasi Alkena karya Wiranagara ini adalah bahasanya yang sangat menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Meskipun bahasanya di situ banyak diselingi dengan istilah-istilah kimia, tetapi di akhir bab itu biasanya diberikan penjelasan tentang istilah-istilah kimia yang digunakan pada bab tersebut. Selain itu bahasanya juga menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah kita pahami. Contohnya seperti yang sudah saya bacakan tadi, seperti petang ini menyenangkan, sama sepertimu saat menggelayut rindu memelukku, saat kita belum pernah menjadi aku dan kita. Itu sangat mudah kita pahami karena kata-kata dalam kalimat ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu munculnya karya sastra yang berbau vulgar. Sebenarnya di novel ini juga tidak ada yang saya temui yang benar-benar vulgar, hanya saja batasannya mungkin sebatas kegiatan berpelukan, seperti itu yang saya temui pada halaman 84, yaitu di tempat berbeda kita pun bercerita, kau dan dia berpelukan dalam ikatan pernikahan. Jadi situasi yang digambarkan pada halaman 84 ini yaitu ketika si perempuan yang menikah dengan laki-laki pilihannya, dan pada saat itu mereka berpelukan, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada halaman 121, yaitu ada kehilangan yang tertangkap saat kau menyelam di kedua mataku, tiba-tiba saja kau memelukku. Jadi ini yang digambarkan pada halaman 121 ini adalah ketika tokoh aku di sini sedang mengingat masa-masa saat dia masih bersama dengan kekasihnya, yaitu ketika kekasihnya sedang memeluk tokoh aku yang di sini. Dan yang terakhir yang saya temui tentang karakteristik yang mengandung unsur vulgar di sini adalah pada halaman 84, yaitu petang ini menyenangkan, sama sepertimu saat menggelayut rindu memelukku. Nah, ini digambarkan situasi saat tokoh aku dan kekasihnya sedang pada masa bucin. Jadi ini diceritakan saat mereka sedang berada di suatu tempat, kemudian mereka bertemu dan mereka berpelukan, seperti itu. Baik teman-teman, demikian tadi review dan analisis tentang karya sastra angkatan 2000-an pada novel Distilasi Alkena karya Wiranagara. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin membaca, jangan lupa untuk mengecek deskripsi di bawah sini karena linknya sudah saya cantumkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.